Nah ini kemarin banyak yang nanya gitu kan. Kalau misalnya saya punya gaji UMR gitu kan. Ya. Investasi gaji UMR itu seperti apa? Jawabannya simple. UMR tuh investasi yang perlu dilakukan adalah investasi di skill dulu. Supaya nggak jadi UMR gitu. Tapi gimana UMR nih? Kalian nggak mau peduli yang nggak bisa UMR. Lu kalau UMR, lu udah pasti orang paling bego pasti. Sorry to say. Ya. Lu pasti bego. Kenapa? Karena kalau lu pintar dikit gaji lu pasti nggak gaji UMR. Gitu. Yes. Nah, bego sama pintarnya ini apa nih gapnya nih? Skill gitu. Lu bisa pelajarin. Oh, lu cuma tukang data entry. Oh, coba belajar akuntansi dong, gitu. Pelajari akuntansi. Ketika lu bisa akuntansi, lu jadi akuntan. Gaji lu naik, gitu. Jadi senior accountant lebih naik lagi, bro. Karena gini, kalau udah belajar akuntansi nanti gajinya nggak diamputasi ya. Oh, benar juga, ya. Tapi kalau cuma clerical kayak data entry di Excel doang, bro, kayak masukin data, ya kan? Misalnya kerja di perusahaan sawit gitu kan, ada yang kayak data entry, terus ada perusahaan skincare atau cat. Kayaknya harus hati-hati nih ngomongin sawit ya kayaknya. Karena Indo itu gini, weh. Kayak tadi gue datang ke gedung ya kan. Gue bingung kok kagak ada resepsionnya. Yes. Satpam kagak ada. Pas gue naik anjrit gelap. Bener. Cuma kantor kita yang nyala. Satu gedungnya cuma kantor kita yang nyala. Yang masuk tuh cuma anak kita. Gue bingung. Ini apa ini kan gitu. Maksudnya banyak lah apa namanya tanggal merah di Indonesia. Tapi menurut gue terlalu banyak, bro. Karena orang jadi males. Sama, saya juga tadi kayak udah turun kan, siap-siap. Terus saya selalu ini kalau sholat Jumat jalan dulu, bro, ke pinggir situ. Iya. Di parkiran gedung sebelah lah intinya. Iya. Terus tiba-tiba pas saya di inilah kok isinya parkirannya tinggal mobil nggak ada yang sholat karena saya tanya satpamnya tanggal merah. Ya. Jadi nggak ada yang kesana. Sholat Jumat pas tanggal merah. Saya lupa lah. Tanggal merah lagi perasaan gue lalu merah juga kan. Merah juga. Bener. Jadi Indonesia itu simple. Kalian ini misalnya pengusaha nih, gimana cara naikin income? Coba deh hari ini lu buka aja kantor lu. Oh iya. Pasti lu jadi sedikit lebih kaya. Damn. Gitu. Jadi simple, bro. Karena gini, bro, ini mungkin fun fact ya dan juga thing to consider dan juga semua orang harus dengar sebenarnya kayak investasi itu nggak ada ya sebenarnya. Setuju. In the long enough time frame, kamu beli apapun ngawur ya, asal nggak beli sampah itu pasti harganya naik. Ya, cuman scarce and desirable. Betul. Cuman kuncinya kan kamu harus punya duitnya dulu in the first place. Jadi kalau masih UMR ya dinaikin, kalau mau usaha ya ditingkatin outputnya. Terus kamu beli apapun lah, kamu beli kosan di Gading Serpong bisa naik. Ya juga naik juga. Nah, in the long enough time frame. Yang Bro Kakak bilang itu benar. Karena gini, Warren Buffett yang bilang kebanyakan kekayaan di Amerika itu dibikin dari orang yang fokus satu bisnis. Dan kalau investasinya benar selalu boring loh. Oh ya, satu selalu boring. Tapi kedua, mereka bahkan banyak yang nggak perlu kayak kasarannya mikir tentang investasi. Ya. Karena ketika lu di tahap uang yang cukup, ya, semua aset yang lu beli itu kemungkinan naik. Lu beli kos-kosan itu bisa naik, lu beli tanah itu naik, lu beli emas itu naik, lu beli saham misalnya bank besar itu naik, lu beli S&P 500 itu naik, semua yang lu beli itu jadi naik gitu. Tapi problemnya adalah kalau lu nggak punya income, lu nggak bisa investasi, lu nggak ngerti investasi ya udah kelar. Iya. Gitu. Karena gini. Kalau dari awal udah rumit, itu menurut saya bukan investasi yang benar. Betul. Investasi itu harus mudah, gampang diakses, gampang dipahami. Simple. Karena kalau butuh kamu waktu yang lama buat kayak kamu mencerna, betul. Ya itu mungkin bukan investasi yang tepat. Betul. Jadi Indonesia itu negara yang simple ya. Satu, kebanyakan penduduknya itu kurang pintar. Yes. Kedua, kebanyakan hari libur. Jadi kalau lu kerja sedikit lebih keras dan otak lu sedikit lebih pintar, sedikit aja. Ya. Gua nggak minta kayak IQ lu 140, nggak. Sedikit aja, IQ lu 100 aja menurut gua. Iya. Di Indonesia tuh udah well off. Tapi banyak yang ngeklaim 150. Siapa, bro? 150 itu tinggi sekali loh. Oh iya. Luar biasa tinggi sekali itu. Saya dengar ada cuplikan gitu. Oh. Ya biasa kan orang suka ngaku IQ itu kalau dites di Mensa paling 88. Jadi Indonesia itu gampang kalau teman-teman mau kompetitif, mau thrive, mau cari. Tapi gini, banyak yang bilang, oke, kita show-nya ini nggak bantu yang UMR, ada yang bilang gitu. Ya. Satu, ya, yang nelpon tuh kalian. Kan lupa deh yang nonton ini yang nelpon, gimana sih? Iya. Terus ada yang merasa kok, oh mereka tinggi banget gajinya. Mereka aja yang nelpon ngerasa kecil, bro. Iya. Lu yang nelpon kita yang dimarahin kan. Iya. Lu yang nelpon kita yang diomelin nggak cater ke UMR. Jawabannya kalau ada yang nelpon UMR nih, dia tanya, "Bang, gue gaji UMR nih." Gue paling cuma ngomong gini kan.
Oke, lu hemat-hemat lah gitu. Yes. Investasi juga apa, Bro? 2 Iya, juta. Apa? Lu mau beli apa 2 juta? Oke. Yes. Lu beli Palantir deh 2 juta ya kan? Naik, Bro, 400%. Tapi Lu untung 6 juta, lu jadi 8 juta kan duitnya? Bener. Hah? Bener. Coba gua gimana, Bro? Dia gini nih. Lu punya gaji 2 juta. Gaji 4 juta. Lu berhasil nabung 2 juta setengah tuh udah oke banget kan 50% saving rate kan? Wah, itu bukan nggak oke lagi, itu hidupnya menderita. Menderita. Terus investasi di yang paling terbaik dari 2024 Palantir gitu. Dia ikut gua lah beli Palantir gitu. Duitnya jadi 8 juta. Emang hidupnya berubah, Bro? Enggak. Sadar lu. Sedangkan kalau lu cuma naik gaji doang, itu lu dapat 5 juta terus bulan depan dapat 5 juta lagi. Ya, tapi kan buat analisa. mau naik gaji kan harus ada stepnya kan. Kita ngomong skillnya harus meningkat. Betul. Karena memang di Indonesia itu, ya nggak di Indonesia ya, tapi di dunia itu menerapkan yang namanya meritokrasi. Bener. Lu oke, lu dibayar. Betul. Dan semua orang punya kesempatan sama kok buat naik ya. Iya, semua kesempatan sama, betul. Semua kesempatannya sama, cuman nggak semua mau, Bro. Nggak semua tuh mau upgrade skillnya, upgrade diri mereka menjadi yang lebih baik, dan I think semua orang punya kesempatan yang sama. Asal mereka bisa menilai diri mereka dengan benar ya. Kadang orang juga, kita ngomong, banyak yang terlalu pede. Iya. Dia menganggap bahwa skillnya tuh terlalu tinggi daripada aslinya, dan itu adalah hal yang sangat problem. Itu gimana tuh ketika ada disparity antara value diri aslinya dengan persepsi dari otaknya akan skillnya sendiri? Biasanya sih jadi SJW Jaksel kalau biasanya. Oh iya. Itu gimana itu, Bro? Mereka ngerasa pinter gitu dengan kopinya itu, Atau dengan merasa, baggy jeansnya itu. merasa lucu biasanya. Biasa lucu kan, padahal cuma badut gitu kan. Nah itu gimana? Yes. Tanggapan lu? Persepsi akan intelektualitas dirinya dan aktualisasi di dunia lapangannya nih berbeda nih, Bro. Ya karena kan saya memang terus terang, manusia itu dilahirkan emang berbeda, Bro. Ya. Di satu keluarga yang sama aja juga ada yang lebih oke sebenarnya. Ya. Tapi ada juga yang kayak emang udah nggak bisa ketolong, Nggak bisa ditolong ya? nggak bisa ditolong, dan orang-orang yang nggak bisa ditolong itu selalu memiliki kecenderungan karena insecurity-nya yang tinggi, dia pengen punya orang yang sama berpikirnya seperti dia, dan dia akan mengglorifikasi, ya kita ngomong, kebodohan Ya. secara publik. Dia tuh suka diketawain. Tapi dan itu jester kan kalau zaman dulu kan? ya tapi mungkin Jadi kita nggak badut kan? tahu, tapi mungkin kalau fetishnya begitu, Oh, bisa mungkin aja. juga apa? Ya mungkin ya istrinya ya mungkin juga suka sama suami ya. badut juga. Ya, Gimana? mungkin. Fetishnya kan? Fetishnya badut gitu kan? Iya. Tapi kebanyakan orang begitu sih, hidup kalau misalnya nggak bring much value, mereka itu suka jadi bahan atensi. Karena mungkin nggak pernah diperhatikan dari kecil, hobinya cuma jadi badut. Jadi teman-teman, ini yang bahaya juga sebenarnya menurut gua di orang-orang yang bekerja ya. Mereka merasa kayak value dirinya itu tinggi. Mereka itu bisa berhak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya lu nggak berhak mendapatkan apa-apa. Kalau dites juga mungkin otak lu nggak ada. Ya ada lah, kecil paling. Kemarin, Bro. Hah? Kemarin Di X-ray ada lah, kecil paling. Gue itu lagi ada makan. Yes. Gue nggak sebut lah dari salah satu restoran. Ada satu orang kurang ajar, Bro. Kurang ajar datang. Gue nggak apa-apa ya. Kalau kalian mau minta foto tuh gue nggak masalah sama sekali. Tapi kalau gue lagi ngobrol sama orang, jangan diganggu terus langsung main duduk, Bro. Langsung main duduk kan. Dibilang saya bisa nggak? Tapi nggak duduk di paha lu kan? Oh tapi. enggak. Hah? Nggak se ekstrim Ntar orang tiba-tiba tua lu tuh. Iya. Jangan. Jangan. Dia nggak main duduk di situ. Duduk sebelah gue lagi ngobrol. Dia bilang, gue bisa kerja gak sama lu? Oke, gue bilang boleh. Coba. Oke. Gue mau kerja sama lu. Karena gue udah bingung kan mau gimana. Dulu dia duduk begitu. Mau masa gue usir keluar. Oke. Gue bilang, oke. Gue mau mempekerjakan lu kalau lu bisa jawab pertanyaan gue. Oke. Gue jawab pertanyaan simple. Berapa jendela di Jakarta? Pertanyaan gue. Dia coba. Kalian kalau ditanya gitu kan paling pasti bilang, oh ini pasti tidak ada jawaban. Memang tidak ada jawaban, yang gue juga nggak tahu jendela berapa. Tapi gue mau lihat struktur berpikirnya seperti apa. Coba nih, kita ngomong sama chat deh. Coba berapa jendela di Jakarta? Mulainya dari mana? Gitu kan. Iya. Streamer kata chat. Streamer kan bisa gitu kan? Chat. Ayo. Chat. Tahu nggak kalian cara jawabnya gimana? Nah, lu bisa jawab itu, yuk kerja sama gue gitu. Tapi bang, Lu lihat dulu populasi Jakarta ini, gua nggak tahu kira-kira mungkin 11 juta ya kan? Ya. Nih kalau gua nih, populasi Jakarta kira-kira 11 juta. Rumah tuh ada apa aja gitu? Ada residential, rumah, apartemen. Lu cari tuh dari situ. Kira-kira residential tuh berapa? 5 sampai 10 jendela.
Dari 11 juta itu mungkin satu household tuh 3 orang. Lu bisa kayak kira-kira kasih gua strukturnya. Tapi orang Indonesia tuh terlalu bodoh sih menurut gua negaranya ini. Ya, makanya satu libur mulu, orang-orangnya bodoh, terus yang merasa sok pintar tuh jadi badut akhirnya. Inilah 3 ini yang bikin negara ini hancur menurut gua. Nah, itu yang kita mau bikin dengan show ini gitu. Ya. Jadi itu yang kita mau bikin dengan show ini. Gimana caranya kita bisa elevasi kalian, uplift kalian. Tapi kalau kalian yang cuma UMR, lu seumur hidup, bahkan ada bro kemarin bro, bilang udah umur 35 UMR. Itu mah lu yang bego aja. Lu 35, skill lu kagak nambah mah lu. Ya. Ada yang bilang juga bro, dia nggak dapat kerjaan job fair terus mau belajar investasi, itu gimana itu menurut lu tuh? Ya. Belum punya kerjaan terus mau investasi itu? Gini ya, jangan datang ke job fair tapi Iya. dapetin jobnya nggak fair gitu kan? Iya. Karena banyak juga ya yang datang sana berantem bro jadinya. Iya. Hah? Itu kayak Iya malah ini. ada tempat cari kerja gitu Bener. kan? Ada yang bilang Lu nih. tuh kayak sama-sama kasihannya gitu kan? Bener. Ada yang bilang jangan kerendahin orang anjing, tapi lu emang rendah. Lu emang rendah gitu, jadi nggak peduli gua. Ya. Enggak, maksudnya gini kan, sama-sama kayak ya sama-sama cari kerja kan sama aja kayak cari Iya, makan bener. kan bro. Betul. Itu misalnya ada satu tempat makan tuh sama tonjok-tonjokan kan. Ini ada yang nih, balik lagi contoh ada yang chat sok pinter nih. Lihat BPS jumlah rumah bank dan data makin jendela. Enggak, jadi itu tuh interview level hedge fund tuh ditanya seperti itu gitu. Ditanya berapa kucing di Cina, berapa jendela di Jakarta. Mereka mau lihat strukturnya, ini ada yang sok-sok pinter. Lihat BPS jumlah rumah bang. Nggak gitu cara jawabnya bego. Makanya lu nggak akan pernah kerja sama gua. Karena struktur logikanya cacat gitu, ya. Ada yang bilang estimasi begini, nggak begitu. Itu nggak diminta jawaban aslinya. Itu pertanyaan yang tidak ada jawaban asli. Cuma mau lihat struktur logika cara berpikir.